Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan kita. Oke, kita mau belajar vektor sekarang ya. Ini nanti masih dasar-dasar, beda dengan yang di fisika. Kalau fisika itu udah terapan, kalau di matematika nanti konsepnya, jadi masih lebih sederhana. Oke, yang pertama itu nanti dalam vektor ada pengertian skalar dan vektor. Skalar itu didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja, atau tidak bergantung pada arah. Jadi dia tidak berarah. Intinya kalau vektor itu nanti dia besaran yang bergantung pada arah. Kalau di fisika mungkin juga udah dibahas juga ya, karena udah ada di semester kemarin kan. Jadi ini kita skip-skip nanti ke yang konsep-konsep dasar terkait dengan vektor. Selanjutnya yaitu lambang vektor. Lambang vektor. Misal terdapat garis PQ, maka vektor PQ ditulis PQ pakai lambang seperti ini. Jadi ada lambang panahnya ini ya. Ini menyatakan kalau ini itu nanti arahnya P ke Q. Panjang vektor, sedangkan panjang vektornya dilambangkan ini pakai tanda mutlak. Ini panjang vektor kalau dalam vektor. Jadi kalau dalam vektor, panjang vektor dilambangkannya pakai tanda mutlak, tapi bukan nilai mutlak di sini panjang ya. Nah, ini gambarannya vektor PQ tadi. Dari vektor P ke Q. Ini kan arahnya dari P ke Q, sehingga panahnya ini juga menyesuaikan vektor PQ gitu. Kalau panahnya ini menuju dari Q ke P, arah ke Q ke P, berarti nanti nulisnya juga Q P dengan tanda panah seperti ini gitu ya. Jadi ini menyesuaikan arah. Vektor itu intinya harus sesuai dengan arahnya. Selanjutnya vektor PQ ini dinyatakan vektor searah P ke Q. Nah, di sini bisa ditulis sebagai vektor A, begini seperti ini. Jadi bisa ditulis perwakilan seperti ini dengan satu huruf kecil. Jadi penulisan vektor bisa dengan satu huruf kecil. Jika P dan Q-nya diketahui, ini nanti misalkan P dan Q-nya itu suatu titik diketahui, maka kita bisa menentukan vektor PQ-nya itu sama dengan Q min P. Jadi gitu ya. Jadi belakang kurangi depan. Vektor PQ sama dengan Q min P. Kalau vektor AB misalnya nanti berarti B min A. Kalau vektor PR berarti R min P dan seterusnya. Jadi belakang kurangi depan. Jangan sampai lupa, ini masih dasar banget. Nah, yang di sini nih, yang dilingkari ini kan vektor PQ ini, itu kita namakan vektor posisi. Jadi vektor posisi itu yang seperti ini. Penulisannya yang P ke Q dengan tanda arah seperti ini. Dan menentukannya yaitu seperti tadi, belakang kurang depan. Kalau di sini kasusnya vektor PQ berarti sama dengan Q min P. Selanjutnya ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan berturut. Ini kalau secara umum. Jadi nanti ada beberapa bagian dalam vektor itu nanti menyesuaikan dengan n-nya. Misalkan kalau yang sekarang kita bahas itu cuma di vektor di ruang R2 dan di ruang R3. Kalau vektor di R2 itu vektornya dalam satu bidang, atau yang kalau kalian misalkan bikin koordinat, itu kan dua dimensi, itu termasuk di R2. Sehingga komponennya cuma X dan Y, seperti sumbu koordinat kan sumbunya juga X sama Y aja. Kemudian vektor yang di R3, ini vektornya nanti punya tiga sumbu, ada tiga komponen, yaitu kalau yang dua bidang kan X, Y, yang di sini tambah Z. Ini secara seperti ini sudah umum, jadi kita ikuti aja aturannya. Next, ini notasi atau penulisan vektor. Yang pertama itu ada bentuk vektor kolom. Ini contoh yang di ruang R2, vektornya seperti ini. Jadi A sama dengan 1, 2, ini penulisannya kolom. Kolom itu menurun. Karena ini yang di R2 ini di R2 ini kan dua komponen tadi. Jadi cuma ada dua komponen dalam satu vektor itu. Sedangkan yang di R3 ini, contohnya ini vektor B sama dengan 1, 2, negatif 3, ini dituliskan secara kolom, berarti dia menurun. Nah, di sini ada tiga komponen karena di R3. Jadi jangan sampai nanti di R2 kok isinya 3, itu salah. Di R3 isinya 4, itu nggak pas. Jadi harus menyesuaikan. Kalau R2 komponennya 2, kalau R3 komponennya 3. Kemudian yang selanjutnya itu bentuk vektor baris. Ini contoh di R2-nya. Sama, ini contohnya kita ambil sama, dan ini cuma membedakan penulisannya. Kalau kolom tadi kan menurun, kalau yang baris itu menyamping, jadi seperti penulisan koordinat biasa. Di R3 juga sama halnya, dituliskannya seperti ini. Nah, kemudian yang ini ada vektor basis. Vektor basis itu yang pakai IJK itu kalau di fisika. Kalau di R2 ini contohnya yang A, vektor A-nya jadi I plus 2J seperti ini. Kalau yang di R3-nya itu nanti B-nya jadi ini seperti ini. I plus 2J min 3K gitu ya.
Jadi ini masih basic banget. Di fisika juga udah ada. Jadi ini istilahnya sidik-sidik mengulang aja. Next. Nah, sekarang masuk ke operasi pada vektor. Yang pertama itu tentang kesamaan dua vektor. Ini lebih ke sifat sih sebenarnya, bukan operasi, tapi nanti kalau ada soal ini bisa juga kita gunakan konsepnya. Dua vektor U dan V dinyatakan sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Jadi ini ada vektor U, ini ada vektor V. Ini kan arahnya sama. Maka vektor U dan V ini kita nyatakan vektor U sama dengan vektor V. Tetapi di sini tak bikinkan vektor V, ini kan beda arah. Perhatikan kalau vektor U dan V ini kan satu arah, sedangkan yang V arahnya berlawanan. Nah, maka untuk itu vektor U ini tidak sama dengan vektor V. Begitu pula vektor V-nya juga tidak sama dengan vektor V. Jadi kalau kesamaan itu haruslah vektornya posisinya sama, arahnya sama, bentuknya sama. Ukurannya sama intinya. Dan gitu aja mungkin kan bisa kita logika ya. Jadi kalau udah beda bentuk otomatis dia udah nggak sama. Selanjutnya penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada yang namanya aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Sebenarnya sama aja ini, cuma nanti penggambaran secara geometrisnya yang berbeda. Diperhatikan di sini ada vektor U ini ya ke kanan dan vektor V-nya arah sirong ke atas ya, kanan atas ini. U ke kanan, V-nya sirong atas. Itu kalau kita tarik dari pangkal U-nya ke ujung V, ini yang panah ini ujung ya, kalau di sini pangkal. Pangkal U ke V itu ini kita ketemu vektor U tambah vektor V. Jadi konsepnya begitu. U ditambah V itu ketemunya U plus V. Sedangkan kalau pakai aturan jajar genjang juga sama. Ini kita tarik garis U-nya ke sini, kemudian V-nya diletakkan di ruas sebelah kiri, di pangkal U-nya. Itu jadinya seperti ini. Ini nanti kita ambil bentuk jajar genjang, jadi ambil garis bantu yang sejajar dengan vektor U dan vektor V. Sedangkan ini garis putus-putus ini kan garis bantu. Kemudian ditarik garis dari pangkal sini, pojok ini antara U dan V sampai ke pertemuan garis bantu tadi. Itu ketemu U plus V, sama aja konsepnya. Ini cuma beda secara penggambaran geometrisnya. Nah, nanti di sifat penjumlahan vektor itu sama dengan penjumlahan umumnya pada aljabar. Misalkan komutatif U plus V sama dengan V plus U. Gitu. Jadi vektor U tambah vektor V itu sama dengan vektor V tambah vektor U. Yang kedua sama, ini distributif juga. Vektor U tambah vektor V di dalam kurung ditambah vektor W. Itu bisa aja sama nilainya dengan vektor U tambah jumlah dari vektor V dan vektor W. Yang ketiga ini tak kira ya gampangnya jelas ya. Vektor U ditambah 0 itu kan pasti hasilnya vektor U itu sendiri. Sedangkan untuk ini ada vektor U ditambah vektor V itu kok bisa sama dengan 0. Ya, ini akan terjadi jika vektor V-nya itu lawannya dari vektor U. Atau bisa dikatakan kalau vektor V-nya itu negatif vektor U. Itu udah biasa. Yang terpenting nanti sifat itu yang selalu kita pakai kan yang sifat 1, 2 ini. Jadi hampir sama dengan yang di aljabar, jadi nggak masalah ya. Nah, selanjutnya pengurangan vektor. Ini kalau di sini tadi kita perhatikan yang ruas kiri ini kan ada penjumlahan vektor. Ini penjumlahan vektor ini tadi gambarnya seperti ini ya. Sedang yang pengurangan ini tak bikinkan di sini. Perhatikan di sini untuk vektor U-nya kan arah sama ke kanan. Kemudian kalau yang ini kan tadi arah V-nya ke sirong kanan atas. Sekarang V yang di ruas kanan ini V ke arah kiri bawah. Nah, bisa dikatakan kalau yang di sini kan V-nya ke arah atas, maka dia akan positif. Kalau yang di sini V-nya kan ke arah bawah, maka dia akan dikatakan negatif V. Nah, jadi V-nya di sini itu sama aja negatif V, karena berlawanan arah dengan yang V yang didefinisikan di ruas kiri ini. Sehingga kita ketika tarik garis dari ini, ujung V, ke pangkalnya uni, ini nanti kita ketemunya itu U min V. Nah, sekarang perkalian vektor dengan skalar bilangan real. Nah, ini skalar itu suatu bilangan real. Jadi, misalkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya segala hal yang hubungannya sama bilangan real. Bisa juga, pecahan bisa juga. Nah, itu nanti misalkan ini ada M. Kita pakai skalar M di sini. Di dalam rangkuman ini kita pakai skalar M. Ini misalkan ada M kali vektor V searah dengan V. Itu jika M-nya lebih dari 0. Sedangkan M dikali vektor V akan berlawanan arah dengan V jika M-nya kurang dari 0. M kali vektor V ini sama dengan 0 jika M-nya 0. Jadi kalau M bilangan 0, otomatis vektornya nilainya akan 0.
bisa dikatakan namanya vektor 0. Kemudian sifat-sifat perkalian skalar itu juga sama dengan sifat-sifat perkalian pada umumnya. Ini ya, diperhatikan di sini. Ini sifat pertama, ini sudah dulu di SD sudah pernah. Sifat kedua juga ini sama aja ini. Ini di sini M plus N, ini skalarnya ada 2 dengan vektor 1 jadinya seperti ini. Kalau yang sifat kedua, skalarnya 1, vektornya ada 2 jadi seperti ini. Ini asosiatif. Kemudian yang ketiga ini, ketika ada skalar Mn dikali vektor U, itu akan sama aja nilainya dengan skalar M dikali N kali vektor U. Atau bisa lagi mungkin nanti N-nya yang dikeluarkan gitu. Jadi masih sama dengan sifat-sifat perkalian pada umumnya. Yang sifat keempat juga ini nggak perlu kita bahas lah. Ini otomatis kan kita tahu setiap hal yang dikali 1 pasti hasilnya dia sendiri. Oke, jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Silahkan ada CP ini 2 nomor lewat WA. Mohon maaf kalau bicaranya kecepatan, nanti ini kan sifatnya biar simple, silahkan nanti kalian sambil merangkum, sambil di pause, juga nanti kan bisa memahami satu-satu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.